Media Irak ikut menyorot kekuatan terbaru timnas Indonesia. Mereka memberi peringatan bagi tim asuhan Yesus Casas. Pernyataan percaya diri Sintayong. Tanpa Tom Haye dan Ragnar, timnas Indonesia sudah kuat untuk lumat Vietnam, dan akan dibuktikan di GBK. Pengakuan jujur punggawa Vietnam, soal kekuatan terbaru timnas Indonesia. Kesiapan kedua tim, antara Indonesia kontra Vietnam. Jelang duel di laga kualifikasi Piala Dunia, media Vietnam memberitakan, timnas Indonesia akan gempur abis Vietnam di GBK demi menggeser posisi Vietnam. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Setelah kepulangan Sintayong dari Eropa, pertemuan antara Erick Thohir dan Sintayong langsung diadakan. Keduanya berkoordinasi untuk membahas satu persatu langkah timnas jangka pendek hingga jangka panjang. Sintayong juga mengetahui kabar bahwa proses Tom Haye dan Ragnar belum usai. Dengan begitu, sementara waktu kedua pemain tersebut belum bisa melakukan debutnya saat melawan Vietnam di Gelora Bung Karno. Namun proses tetap akan diusahakan secepatnya, agar keduanya sudah siap debut di Maidin Nasional Stadium Hanoi, di laga kedua pada tanggal 26 Maret. Mengetahui hal itu, pelatih asal Korsel tersebut tidak begitu mempermasalahkan. Dia mengaku komposisi pemain sudah baik. Walau kedua pemain tersebut belum bisa bergabung, skuad Indonesia sudah bisa diandalkan, apalagi bek tangguh tinggi besar seperti J.I.Z dan Nathan Cho sudah bergabung. Kedua pemain tersebut sudah lebih dari cukup untuk membantu lini pertahanan serta serangan. Langkah kita berikutnya, tinggal membangun individu serta permainan tim, agar dapat saling memahami antar lini dan pemain. Walau Tom Haye dan Ragnar Oratmangun gagal debut di Gelora Bung Karno untuk melawan Vietnam, namun di laga kedua yang akan digelar di Maidin Nasional Stadium, Hanoi, diperkirakan semua pemain naturalisasi sudah siap untuk tampil. Sintayong baru saja pulang dari Belanda dan langsung menghadap Ketua PSSI Erick Thohir, mengetahui berita bahwa Tom Haye dan Ragnar belum selesai proses dan belum bisa tampil melawan Vietnam di GBK. Bagi Sintayong itu bukanlah masalah baginya. Kabar baiknya, pelatih 53 tahun tersebut tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Bahkan dia mengatakan, walau kedua pemain Tom Haye dan Ragnar belum bisa tampil di Gelora Bung Karno nanti, saya percaya diri tinggi, Indonesia dapat melumat Vietnam di kandang sendiri nanti. Berikutnya di leg kedua, semua pemain sudah bisa tampil untuk dikombinasikan. Di Hanoi nanti, kita juga akan berusaha meraih kemenangan di hadapan supporter Vietnam nanti. Itulah ungkapan kepercayaan diri pelatih asal Korsel tersebut. Dikutip dari media Irak Al-Qodam, dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Irak tergabung dalam grup F, bersama Indonesia, Vietnam dan Filipina. Dalam hal ini, ternyata Irak juga turut menyorot perubahan wajah baru timnas Indonesia yang dihuni banyak bintang Eropa. Pelatih Irak Yesus Casas tidak begitu mengkhawatirkan jika di pertandingan nanti, Indonesia mampu menahan imbang atau bahkan mengalahkan tim asuhannya. Mengingat klasemen Irak saat ini bertengger di posisi paling atas dengan poin sempurna, saya tahu Indonesia melakukan banyak perubahan untuk ajang ini. Namun kami sudah diuntungkan dengan poin yang kami peroleh. Kami sadar, pertandingan yang akan kami jalani di Gelora Bung Karno nanti merupakan pertandingan terberat sepanjang kualifikasi ini. Dan tentu kekuatan Indonesia jauh berbeda saat kami mengalahkannya di Basra waktu itu. Mereka benar-benar memaksimalkan peluang, kualitas sepak bola mereka saat ini menjadi yang terbaik di ASEAN. Itulah respon Yesus Casas soal perubahan skuad timnas Indonesia. Senada dengan apa yang dikatakan Sintayong, setelah kedua tim antara Indonesia dan Vietnam merilis daftar pemain jelang duel perdana di Gelora Bung Karno,
Penggawa timnas Vietnam sempat memberikan pernyataan soal kesiapan serta kekuatan kedua tim, antara peluang Indonesia dan Vietnam. Timnas Vietnam dan Timnas Indonesia akan saling berhadapan dalam laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kedua tim akan bertemu 2 kali, masing-masing pada tanggal 21 Maret di Jakarta, dan 5 hari kemudian, kedua tim akan berduel di Hanoi, Vietnam. Sebagai persiapan, Vietnam menjalani pemusatan latihan di Hanoi pada hari Rabu tanggal 13. Sebanyak 33 pemain telah dipanggil oleh pelatih Vietnam Philippe Troussier untuk mengikuti TC tersebut. Walau pada akhirnya hanya 23 pemain saja yang akan masuk daftar resminya. Salah satu pemain yang masuk dalam daftar tersebut adalah bek tangguh milik klub Hanoi FC, yakni Do Duy Man. Bek tengah berusia 27 tahun itu mengaku sangat senang kembali mendapat kepercayaan untuk memperkuat timnas Vietnam. Di sisi lain, Do Duy Man mengaku mendapat tugas yang cukup berat. Dia sempat memberi reaksi serta komentar soal kesiapan serta kekuatan terbaru kedua tim jelang menghadapi timnas Indonesia di Gelora Bung Karno nanti. Dia menegaskan akan mengeluarkan seluruh potensi terbaiknya untuk membayar kepercayaan pelatih tersebut. Saya sangat senang bisa kembali masuk dalam daftar skuad timnas Vietnam. Dipanggil ke tim nasional Vietnam selalu menjadi sebuah kehormatan tersendiri bagi saya. Bukan hanya saya yang merasakan kebahagiaan ini, tapi juga setiap pemain. Kami berbagi kegembiraan yang sama. Dalam waktu dekat, kami akan menghadapi tantangan sangat sulit di kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk menghadapi Indonesia dan Irak. Walaupun kekuatan Filipina tidak bisa dianggap remeh, namun dalam hal ini, tentu level dan kelas permainan Indonesia dan Irak berbeda dengan level Filipina. Saya harus melakukan banyak upaya untuk mempertahankan performa dan kondisi fisik, demi menunjukkan potensi terbaik saya, agar dapat kembali dipercaya di pertandingan lainnya. Itulah pernyataan bek Vietnam tersebut. Lebih lanjutnya, pemain timnas Vietnam sejak kepemimpinan Park Hang-seo tersebut sudah memiliki 56 caps bersama The Golden Star Warrior. Dia juga sempat mengomentari soal kekuatan terbaru timnas Indonesia jelang duel di Gelora Bung Karno nanti. Do Duy Man mengaku juga mengikuti perkembangan skuad Indonesia. Saya mengetahui bahwa pelatih Indonesia Shin Tae-yong memanggil banyak pemain naturalisasi berdarah Indonesia dengan bekal kualitas yang baik. Bek tangguh Vietnam tersebut mengaku, saya tidak bisa memungkiri, sekalipun tanpa kehadiran sejumlah pemain naturalisasi, sejatinya timnas Indonesia sudah menjadi tim yang kuat. Permainan Indonesia juga mampu bersaing di Asia, ditambah, mereka juga diuntungkan dengan banyaknya pemain berdarah Indonesia yang berkarir di Liga Utama Eropa. Hal itu semakin memaksimalkan potensinya bersaing di kancah Asia secara global. Do Duy Man menilai, kekuatan timnas Indonesia kini semakin bertambah, dengan hadirnya sederet pemain naturalisasi yang berlaga di benua biru Eropa, yang tentu kompetisi liganya jauh lebih kompetitif dari Liga Kawasan Asia. Tapi bagi kami, itu menjadi tantangan tersendiri yang harus kami capai bersama, demi meningkatkan kualitas permainan ke level yang lebih tinggi. Saat diwawancarai media lokal Vietnam, bahkan Do Duy Man mengaku, kadang kami bergurau dengan rekan satu tim. Terkadang kami merasa bingung kita mau melawan timnas Indonesia atau timnas Belanda. Begitu mudahnya mengakses informasi di banyak media, dengan translating bahasa. Saya mengetahui bahwa Indonesia menaturalisasi hingga 11 pemain, dan kabarnya, jumlah itu masih akan bertambah. Setelah kami melihat performa mereka, ternyata pemain yang direkrut Indonesia memiliki kualitas yang baik di Eropa. Hal itulah yang membuat kami menganggap timnas Indonesia saat ini tak jauh berbeda dengan timnas Belanda. Skuad mereka saat ini dihuni banyak pemain yang berkompetisi di luar negeri. Di setiap posisi lini per lini, mereka lebih memiliki potensi untuk bersaing di kancah Asia dengan keahlian mereka masing-masing. Itulah kutipan komentar Do Duy Man. Dia juga menambahkan, sebenarnya sebelum itu, Indonesia juga bukanlah tim yang mudah untuk dikalahkan. Mereka memiliki gaya bermain yang cepat dan agresif, hampir serupa dengan permainan kami, dan kini kami harus lebih bekerja keras lagi, dengan ketambahan pemain naturalisasi baru, yang memiliki akurasi passing dengan permainan simple namun efektif. Hal itu tentu membuat kami semakin tertantang, walaupun mereka lebih diunggulkan, namun kami akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik.
Hal itulah yang membuat kami semakin bersemangat. Kami akan berusaha mengimbangi skuad terbaru Indonesia. Bagi saya, ada hal positif yang dapat kami peroleh. Dengan kekuatan Indonesia saat ini, membuat kami semakin tertantang, agar kami semakin terpacu untuk meningkatkan kualitas permainan secara tim, dan tentu lebih berhati-hati dalam mengalirkan bola. Bahkan kami terkadang saling meledek sesama rekan satu tim, karena kami hampir tidak bisa membedakan, apakah kami akan melawan Indonesia ataukah Belanda. Itulah ucapan penutup Do Duiman. Gurauan para pemain Vietnam, sejatinya bukan tanpa alasan apabila melihat daftar pemain skuad Garuda saat ini. Pasalnya, tercatat ada 9 pemain keturunan Belanda dalam skuad Indonesia untuk laga kontra Vietnam. Meski begitu, Do Duiman menegaskan, timnya tidak gentar dengan para pemain naturalisasi Indonesia. Dia mengatakan, Vietnam juga memiliki banyak pemain berkualitas, sehingga tidak ada kekhawatiran. Hal itu membuat kami semakin merasa tertantang. Kami menegaskan lagi, kami tidak merasa khawatir menghadapi Indonesia, seperti halnya kami menghadapi Irak di Piala Asia lalu. Itulah kutipan komentar Do Duiman, bek berusia 27 tahun, yang konsisten bermain secara Spartan. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.